Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, saya kira itu. Ini gimana sih? Seolah-olah kalau anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat tuh nggak boleh berusaha. Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya semua memiliki hak yang sama. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Kami mohon juga silakan saja buktikan dengan bukti-bukti yang akurat disertai dengan saksi-saksi. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Buktikan, laporannya wis masuk loh, dibuktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN oleh aktivis dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Kami melakukan riset, kami melakukan analisis teoritik bahwa salah satu buku penting ya sebetulnya yang ditulis oleh Yoshihara Kunio yang dia nulis soal RZ Capitalism. Nah, kaitannya dengan Gibran dan Kaisang? Iya, nanti kaitannya saya jelaskan. Datanya apa? Sehingga kalau cuma data-data yang kayak gitu ataupun putusan pengadilan, data apa? Putusan pengadilan inkrah, ya inkrah mau diapain? Kaitannya sama Kaisang apa? Sama Gibran ya. Diketahui Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri. Dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Anak dari petinggi perusahaan yang berkasus itu kerjasama dengan anak presiden. Interpretasi ya, itu nggak cukup di mata hukum. Orang ngelaporin orang itu bisa-bisa aja. Belum tentu orang yang dilaporkan bersalah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara saat dirinya dan adik kandungnya Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh Ubedillah Badrun. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Yang sukses, dan gue hargai karena mereka sukses. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses, gitu aja. As simple as that, gitu. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Saya kira ada argumen-argumen empirik yang menunjukkan tanda tanya besar. Ya nggak bisa. Tanda tanya kan seharusnya kalau orang hukum, tanda tanya itu diwujudkan menjadi alat bukti. Dibuktikan tuh. Mau tangkap sekarang aja nggak apa-apa. Anak presiden dengan anak petinggi PTSM itu bekerja sama. Bayangkan di tengah perusahaan ini ada persoalan hukum yang sangat serius. Tidak hanya satu anak perusahaan, tapi ada dua anak perusahaan. Nggak bisa jadi alat bukti. Alat bukti itu kan harus konkret begini loh, definisi korupsi. Definisi korupsi itu tahu nggak gitu loh. Ada orang memberi dan menerima dengan menggunakan uang negara. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Bahwa ada dugaan ya tindak pidana pencucian uang. Kok begitu pakai duga-duga? Mana ada hukum duga-duga? Nggak ada. Ini dugaan kita bulan Agustus. Dugaan pencucian uangnya bagaimana? Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, saya kira itu. Kaisang Pangarep kini jadi objek serangan kaum anti Jokowi. Dia dicurigai bisa menjadi pengusaha kaya raya pada usia 26 tahun melalui perolehan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Apakah mudah sebegitu saja
sebuah perusahaan Ventura menyerahkan 93 miliar kepada perusahaan yang baru berdiri. Kalau mereka bukan anaknya presiden, kan saya tanya ke Pak. Begini loh, dugaan-dugaan orang itu pelapor ya. Pelapor itu seharusnya orang yang mengalami kerugian langsung. Terus datanya ada, baru bisa melaporkan. Kalau dugaan-dugaan apaan begitu? Ya kagak ada hubungannya itu. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Karena nggak mungkin perusahaan baru, anak presiden, mendapat suntikan dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Yang pertama harus dicatat adalah yang membeli 8% saham PNNP senilai 92 miliar rupiah itu bukanlah Kaisang. Yang melakukan pembelian adalah PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat yang berdiri pada 2019. Bukti konkretnya memang ada aliran dana dari perusahaan Ventura kepada perusahaannya kedua anak presiden bersama petinggi anak PTSN itu. Datanya dari mana? Ya ada. Datanya dari mana Pak Ubedillah ditanya? KPK kan akan membuktikan, kan kami sudah serahkan ke KPK. Dari mana datanya? Kok ngomong-ngomong kayak ya nggak bisa dibongkar di sini dong. Jangan hoax kayak gitu. Ya tidak hoax. Datanya dari mana? Diketahui Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. Sebenarnya ini terlalu luar biasa. Baru 7 tahun ya, 7 tahun. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Sebagaimana Tommy, Kaisang dianggap membangun imperium bisnis dengan memanfaatkan kekuasaan ayahnya. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Kan yang menentukan semua hukum, itu juga menjadi pertanyaan penting. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, saya kira itu. Buktikan, laporannya wis masuk loh, dibuktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Karena nggak mungkin perusahaan baru, anak presiden, mendapat suntikan dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Yang sukses, dan gue hargai karena mereka sukses. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses, gitu aja. As simple as that, gitu. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka buka suara saat dirinya dan adik kandungnya Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh Ubedillah Badrun. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Kita harus membiasakan punya mindset yang tidak seperti itu. Tradisi seperti ini harus dihilang. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Ini kan marak sekali ya kasus seperti ini ya. Ini memalukan sekali.
Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang kan, saya juga punya yang lain. Orang-orang yang memang paham tentang bagaimana mensejahterakan hidup orang lain dan dia memperjuangkan itu, saya support orang-orang seperti itu. Gini aja, kita gabung semua permintaan itu menjadi satu, lalu kita kumpulkan, kita ikat, kita kasih ke presiden kita, oke? Terima kasih sekali Pak Iwan Fals. Gimana, setuju? Ada anak kecil, anak bawang, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Lo tau gak, panggil Kaisang kesini tuh budgetnya berapa coba? 5M loh. 5M loh ini budgetnya Kaisang. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Supaya kapok gitu loh. Pejabat negara itu amanah. Ya, Indonesia ini sudah super kompleks, super ruwet. Saya khawatir model-model pemerintahan gini. Kita ini bukan di Korea Utara. Kalau di Korea Utara itu penduduknya mau apapun tuh sengsara. Tapi Indonesia nggak seperti itu, bro.